Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Fiana Fialia. Dan di video kali ini, kita akan membahas mengenai review tes AKSK untuk pertemuan kedua. Soal-soal ini tuh aku dapetin dari kuis Brigada Satya, dan untuk pilihan ganda, aku dapetin dari dosen Pak Zef Afiansa, dan untuk yang esai aku dapetin dari Pak Muhadi. Langsung saja, untuk yang pilihan ganda, soal pertama yaitu berikut ini sebutan profesi yang dimiliki akuntan Indonesia yang memiliki kompetensi audit atas laporan keuangan sektor komersial adalah, seorang akuntan untuk mendapatkan profesi sebagai akuntan publik itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 pada pasal 5 ayat 1 itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya yaitu memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Nah, ujian sertifikasi itu tadi diadakan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia atau IAPI. Nah, jika udah lulus ujian sertifikasi ini, kita akan mendapatkan sertifikasi auditor. Nah, sertifikasi auditor itu di beberapa negara penyebutannya berbeda-beda. Nah, contohnya itu untuk Indonesia dan USA, sebutannya itu Certified Public Accountant. Dan untuk negara UK, sebutannya Chartered Accountant. Dan untuk Australia itu Chartered Accountant dan Certified Professional Accountant. Jadi, sebutan profesi yang dimiliki akuntan Indonesia ini, itu jawabannya itu yang B, Certified Public Accountant atau CPA. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2. Standar auditing di Indonesia merupakan adopsi dari standar auditing itu artinya merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Nah, standar auditing yang diterapkan di Indonesia pada chart ini tuh dapat dilihat bahwa dia diadopsi dari ISA atau nama lainnya yaitu International Standard on Auditing, di mana ISA ini bertugas untuk meningkatkan keseragaman praktik audit di seluruh dunia. Dan adopsi dari ISA itu ada 6 pokok. Untuk yang 6 pokok ini dibagi beberapa nomor. Untuk yang nomor 200 ini mengatur tentang prinsip umum dan tanggung jawab. Nah, untuk yang nomor 300 ini dan 400 itu mengatur mengenai penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang dinilai. Nah, untuk nomor yang 500 mengatur tentang bukti audit, dan untuk yang nomor 600 mengatur penggunaan hasil pekerjaan pihak lain. Nah, untuk yang nomor 700 ini mengatur tentang kesimpulan audit dan laporan auditor. Nah, untuk yang terakhir, nomor 800 itu mengatur spesifik area. Jadi nomor 2 jawabannya ISA. Standar auditing di Indonesia merupakan adopsi dari ISA atau International Standard on Auditing. Selanjutnya nomor 3, dalam melakukan asuransi dan maupun non-asuransi, akuntan publik wajib mengikuti standar yang terdapat di dalam. Nah, kan udah dapat akuntan publik. Akuntan publik ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, dia itu dapat melakukan jasa asuransi maupun non-asuransi. Nah, jasa asuransi itu pada pasal 3 ini ada berapa macamnya, yaitu jasa audit atas informasi keuangan historis, kemudian jasa review atas informasi keuangan historis, dan yang ketiga yaitu jasa asuransi lainnya. Nah, ini dalam melakukan jasa asuransi maupun non-asuransi ini, seorang akuntan publik itu nggak langsung asal kayak ngawur gitu, ada aturannya, ada standarnya. Nah, standarnya itu pada ini dia untuk standar perikatan review ini digunakan untuk melakukan jasa kan perikatan review berarti melakukan jasa review atas informasi keuangan historis. Dia melakukan jasa asuransi. Berarti ini bukan jawabannya. Terus kemudian untuk yang standar auditing, dia ini digunakan standar jasa
auditing karena dia auditing dia menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis. Jadi kan jasa audit berarti mencakup cuma jasa asuransi saja. Terus yang ketiga, standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik ini pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini disebutkan bahwa standar profesional akuntan publik yang selanjutnya disingkat SPAP ini acuan yang diterapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipenuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Nah, ini kan tidak disebutkan dia jasa asuran maupun non asuran, tapi dia disebutkannya itu dalam pemberian jasanya. Jadi dia itu sudah memenuhi asuransi maupun non asuransi. Jadi jawabannya tepat itu C. Tapi kita lihat yang di dulu standar perikatan asuransi lainnya. Nah, standar perikatan asuransi lainnya itu digunakan untuk ini jasa asuransi lainnya dan dia kan termasuk jasa asuransi. Jadi ini belum memenuhi yang non asuransi. Jawabannya yaitu yang C, standar profesional akuntan publik. Selanjutnya yang nomor 4. Seorang akuntan publik diminta oleh klien untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang sistemnya baru saja disusunnya. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap prinsip dasar etika akuntan publik berupa. Nah, bentuk ancaman terhadap prinsip dasar akuntan publik ini ada 1, 2, 3, ada 5 macam. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi, terus kedua telaah pribadi, advokasi, kedekatan, dan intimidasi. Yang pertama yaitu kepentingan pribadi. Maksud dari kepentingan pribadi ini, dia itu ancamannya terkait kepentingan keuangan atau hal lain yang mempengaruhi perilaku akuntan publik. Seperti contohnya itu, kita mengelola aset perusahaannya itu tidak tepat karena ada kepentingan pribadi, sehingga akan mempengaruhi tindakan akuntan publik. Jadi itu nggak boleh kepentingan pribadi. Terus yang kedua yaitu telaah pribadi. Maksudnya dari telaah pribadi ini, itu tuh ada ancaman kita sebagai akuntan itu tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu advokasi. Nah, advokasi itu ancamannya itu terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja sehingga akan mengurangi kode etik berupa objektivitas. Terus yang keempat yaitu kedekatan. Kedekatan ini tuh ancamannya terjadi karena hubungan yang lama atau yang dekat dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Nah, karena hubungan kedekatan ini dikhawatirkan akuntan itu, kita sebagai akuntan atau auditor itu akan bersimpati pada kepentingan lain. Jadi kayak merasa dikasihani gitu. Kemudian yang terakhir yaitu intimidasi. Intimidasi itu ancamannya ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan. Nah, itu tadi penjelasan dari ancaman terhadap prinsip dasar etika akuntan publik. Kembali ke soal, yaitu seorang akuntan publik diminta oleh klien untuk melakukan audit atas laporan keuangan yang sistemnya baru saja disusunnya. Itu tuh masuk yang mana? Kalau advokasi kan bukan. Dia kan untuk yang mendukung posisi klien, untuk kepentingan pribadi juga bukan, karena tidak ada kepentingan pribadi dalamnya. Terus yang intimidasi itu juga bukan karena tidak ada tekanan yang dirasakan. Jadi jawabannya itu yang D, telaah pribadi. Selanjutnya masuk soal esai. Yang nomor pertama, apa syarat menjadi akuntan publik? Pengertian akuntan publik dulu. Akuntan publik itu kan seseorang yang sudah atau yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa asuransi dan non-asuransi. Nah, untuk mendapatkan jasa asuransi dan non-asuransi tadi, itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, syaratnya itu diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, ada beberapa syaratnya, yaitu yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Nah, ini tuh maksudnya kita udah melakukan ujian sertifikasi dengan mendapatkan itu.
CPA, kayak yang nomor soal tadi ini, mendapatkan Certified Public Accountant. Terus yang kedua, berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Nah, dia itu sudah berpengalaman dalam memberikan praktik jasa pada pasal 3. Pasal 3 tadi kan jasa ansuran maupun non-ansuransinya. Kemudian yang tiga, berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, seorang akuntan publik itu harus tinggal di negara Indonesia. Jadi sudah pasti dia WNI. Dengan ini memiliki nomor pokok wajib pajak. Terus yang kelima, tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik. Nah, maksudnya dari ini tuh tidak pernah dikenai sanksi. Kalau misal kita sebagai auditor, akuntan publik sebagai akuntan publik itu dulu sudah mendapatkan izin atau sertifikat, namun kita melakukan pelanggaran. Nah, dengan kita sudah melakukan pelanggaran ini, ujian sertifikat ini tadi sudah dicabut. Nah, kalau mau bikin lagi, mau menjadi akuntan publik itu sudah tidak bisa karena sudah pernah mendapat izin dan izinnya itu sudah dicabut. Jadi tidak bisa menjadi akuntan publik lagi. Terus yang keenam, tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, pokoknya yang bukan seorang kriminalitas. Terus yang selanjutnya menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. Di Indonesia itu namanya IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kemudian yang selanjutnya yaitu tidak berada dalam pengampunan. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk menjadi akuntan publik. Terus yang selanjutnya nomor 2, sebutkan etika dasar yang disebutkan dalam SPAP. Nah, etika dasar ini diperlukan oleh akuntan publik untuk mengatur bagaimana seorang akuntan publik ini bertindak atau bertingkah laku terhadap apa yang dikerjakannya. Jadi, kode etik yang berdasarkan SPAP ini, kode etik ini kan dibikin oleh IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu berupa integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kehati-hatian, terus kerahasiaan, serta perilaku profesional. Maksud dari integritas ini yaitu seorang akuntan publik bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua yaitu objektivitas. Objektivitas itu artinya tidak membiarkan bias atau benturan kepentingan atau pengaruh tidak semestinya dari pihak lain. Jadi kita harus menilai berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di laporan keuangan itu tadi. Kemudian yang selanjutnya kompetensi profesional dan kehati-hatian. Maksud dari kompetensi profesional ini maksudnya akuntan publik itu harus mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan agar dapat memperoleh informasi yang relevan untuk diberikan kepada seorang klien. Terus kehati-hatian ini maksudnya akuntan publik itu bertindak harus wajib sesuai dengan standarnya. Terus kerahasiaan, maksudnya kerahasiaan itu tidak boleh menceritakan tentang hal audit kepada siapapun untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Nah, karena kan kita sebagai auditor mengaudit suatu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu tadi merupakan jantung dari sebuah perusahaan. Jadi kalau kita membeberkan hasil dari audit ini berarti otomatis kita membocorkan rahasia yang terjadi di dalam perusahaan itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku profesional. Profesional itu maksudnya menjalankan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku atau yang sudah ditetapkan, kemudian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi etika dasar dari akuntan publik. Terus yang ketiga, apa kewenangan IAPI? Nah, IAPI ini kewenangan IAPI itu sendiri itu merupakan organisasi yang bertujuan
untuk mewujudkan akuntan publik yang berintegritas, suatu akuntan yang berintegritas, berkualitas, dan berkompeten standar internasional, dan mendorong pertumbuhan independensi profesi yang sehat dan kondusif. Sehingga IAP ini berkewenangan untuk yang pertama, memberikan izin praktek akuntan publik atau ujian sertifikasi CPA. Terus yang kedua, membuat standar dan kode etik profesi. Nah, yang sudah kita bahas tadi, ini kode etiknya. IAP akan membuat kode etik dan kemudian akan dijatuhkan di SPAP. Kemudian yang ketiga, program pendidikan dan pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Nah, program ini si akuntan publik ini berkewajiban untuk mempertahankan sertifikasi akuntan publiknya. Jadi setiap berapa tahun harus mempertahankan sertifikasi akuntan publik tadi. Kemudian yang terakhir yaitu review mutu anggota. Maksudnya itu si IAP ini melakukan pengujian terhadap kantor-kantor akuntan publik, apakah si kantor-kantor dan anggotanya itu sudah melakukan atau menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang sudah mereka tetapkan, si IAP ini tetapkan. Nah, itu tadi kewenangan dari IAP. Nah, sekian dari pembahasan AKSK untuk pertemuan kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.